Bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Nabi-Nya, maka buktikan dengan ketaatan. Ya, kita anda pegang cinta ke Nabi, ya, tetapi perintah beliau kita abaikan, larangan beliau malah kita lakukan. Ya, lantas mengaku cinta kepada Nabi hanya karena merayakan hari kelahiran beliau. Sekarang secara logika, ya, secara logika, ada seorang anak, dia menyatakan saya cukup cinta kepada ibu bapak saya. Saya sangat-sangat mengidolakan kedua orang tua saya. Apa buktinya? Saya selalu merayakan ulang tahun mereka. Tapi perintah bapak ibunya tidak dia laksanakan, larangan bapak ibunya tidak dia indahkan. Apakah anak yang seperti ini dikatakan telah mencintai kedua orang tuanya? Hanya sekedar dia telah merayakan hari kelahiran orang tuanya, sekalipun dia tidak menjalankan perintah mereka dan meninggalkan larangan mereka? Jelas? Ini secara logika. Tentu si anak tersebut tidak dikatakan cinta kepada kedua orang tuanya. Buktinya orang tuanya nyuruh dia nggak mau. Perintah orang tuanya tidak dia indahkan. Larangan orang tuanya malah dia langgar. Kemudian setahun sekali dia merayakan ulang tahun bapaknya atau ibunya. Apakah cukup itu sebagai bukti cinta dia kepada kedua orang tuanya? Sungguh tidak cukup. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Beliau memerintahkan umatnya yang laki-laki untuk sholat berjamaah 5 waktu, tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan uzur syar'i. Di medan perang Nabi melaksanakan sholat jamaah, fa in khiftum farijalan aw rukman, dan dalam surat An-Nisa, ya, dan datang 6 cara sholat di medan tempur, ya, dari Nabi SAW, dan beliau praktekkan sholat jamaah di medan tempur. Di dalam safar beliau juga melakukan jamaah, dan Nabi menyatakan inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamamtu an amra bis salati fatuqama thumma amra rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i rijalun ma'ahum huzamun min hatabin ila rijalin la yashhaduna salata fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Ya, jangan marah sama saya. Ini hadis Nabi. Nabi adalah hamba Allah yang paling santun, yang paling lembut, yang paling hikmah dakwahnya. Tetapi untuk orang yang bermalas-malasan untuk salat isya dan subuh, Nabi vonis mereka munafik. Nabi yang memvonis. Siapa yang berani marah? Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tidak mau dikatakan munafik, jaga salat isya dan subuh berjamaah. Kalau enggak, Nabi yang memvonis kita sebagai munafik. Siapa yang berani membantah dan siapa yang berani melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Dan lanjutannya yang telah saya bacakan teks Arabnya tadi, Nabi berencana untuk mencari rumah-rumah, membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak hadir salat jamaah tanpa uzur syar'i. Tetapi tidak jadi Nabi lakukan karena di dalamnya ada kaum wanita dan yang lainnya yang tidak berkewajiban untuk salat jamaah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsirnya sahabat Nabi. Beliau menegaskan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha ahadun illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Sungguh di masa Nabi kami menilai tidaklah ada orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur syar'i kecuali dia seorang munafik yang sudah pasti kemunafikannya. Siapa yang menyatakan? Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsir para sahabat Nabi. Dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama besar, ulama Syafi'i, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sahabat Anas bin Malik menyatakan wa ma takhallafa ahadun illa asa'na bihi dhann. Di masa Nabi kalau kami sudah sering melihat ada orang yang sudah sering tidak hadir sholat subuh berjamaah, kami sudah mulai khawatir dia. Jangan-jangan pindah haluan, ya pindah ke saf Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sekian ayat dan hadis. Nabi memerintahkan umatnya untuk sholat jamaah. Kita adzan kai musuh, teman-teman idamian di warung kopi. Bahkan saking kerasnya hati sebagian orang, ya di beberapa masjid kita lihat sendiri terkadang
solat lagi dilaksanakan, dia cuma numpang istirahat di masjid itu, di duduknya bukan sekedar di halaman, di dalam masjid, di lantai masjid, ya. Di lantai masjid, sekalian bawa hiburan anak istrinya ke pinggir laut. Solat jamaah lagi dilaksanakan, dia laki-laki. Alah anak datang yang tengah hedron ni apa? Yang pas datang yang tengah berhalangan, tengah datang bulan. Hai uragam ku datang bulan. Nyan ruko baba gem kem solat jamaah lagi ditegakkan. Kalau musafir kita bisa berbaik sangka, tapi kita tahu ini bukan musafir, memang penduduk setempat.